Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai dimaca nih, Pak. Al-Fatihu Ishrun. Ishrun. Wah, prasaku sak mana nih gitu dong. Wala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu utawi iki ku hadis. Al-haditsu utawi iki ku hadis al-ishruna kang nomor 20. Al-ishruna kang nomor 20. An Abi Mas'udin saking den riwayatake saking Abi Mas'ud. Dan riwayatake saking Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, nyatane Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Al-Badri itu gelar untuk orang-orang yang ikut perang Badar. Al-Badri kang bangsa derek perang Badar. Al-Badri radhiyallahu anhu qala dawu sapa Uqbah bin Amr al-Ansari. Qala dawu sapa Uqbah bin Amr al-Ansari qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Inna mimma sak temene iku setengah saking barang, Adroka kang nemu ing ma sapa annasu menungso mingkala minubuwati saking kalame kenabian. Al-ula kang dingin apa nubuwah. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta utawi dawuh idza lam tastahi. Ini mubtada'nya inna mimma tadi. Di dalam tastahi ari kalane ora wirang sapa sira. Ora wirang itu isin malu. Di dalam tastahi ari kalane ora wirang sapa sira. Fasna mongko agawe sapa sira. Ma ing barang syi'ta kang ngarepake sapa sira ing ma. Al-haditsu utawi iki ku hadis al-hadiya wal ishruna kang nomor 21. 21 ya selikur, Pak. Gak 21, 20 berarti. Lek 20 loro 40 gak ngono. Iki jam-jam udah gak cakep ya ngene. Ya Allah ya. Al-hadiya wal ishruna kang nomor selikur. An Abi Amrin den riwayatake saking Abi Amr. Wakilalan den dawaki Abi Amrota. Apa Abi Amrota dawu Abi Amroh gantine Abi Amr. Sufyan bin Abdullah. Nyatane Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu wa ardahu. Qala dawu sapa Sufyan bin Abdullah. Qultu dawu sapa ingsun. Qultu matur sapa ingsun. Ya Rasulullah kulli fil Islam. Ya Rasulullah du Rasulullah. Kula aturi dawuh sapa tuan, panjenengan tuan Kanjeng Nabi limaring ingsun fil Islami ing dalem Islam qaulan ing ucapan la as'alu kang ora tanglet sapa ingsun Sufyan bin Abdullah anhu saking al-Islam ahadan ing wong siji. Ghairaka sakliyane tuan diwaca ghairaka dadi naat kenek dadi istisna ya kenek. Mulai ahad iki manute mansub. Jadi ini ghairak ini jadi na'tun au wasfun na'tun au istisnaun sama saja. Kalau dawuh sapa Kanjeng Nabi, qul amantu billah tsumma istaqim. Kalau dawuh sapa Kanjeng Nabi, kul ngucap sapa sira Sufyan. Amantu iman sapa ingsun billahi kelawan Allah. Tsumma istaqim nuli istiqomah sapa sira. Rawahu ngriwayatake ing al hadis
al-hadi wal ishrun sapa muslimun imam muslim. Al-haditsu tsani wal ishruna, al-haditsu tawi iki ku hadis as-tsani wal ishruna kang nomor 22, kang nomor 22. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma, den riwayatake saking Abi Abdillah, den riwayatake saking Abi Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari, nyatane Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma. Apa anna rajulan sak temene wong lanang, apa anna rajulan sak temene wong lanang iku salah takon sapa rajul Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanglete faqala nuli takon sapa rajul, Faqala nuli takon sapa rajul, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah. Ara'aita apa to pirsa sapa tuan Kanjeng Nabi, ara'aita apa to pirsa sapa tuan Kanjeng Nabi, idza shallaitu ari kalane salat sapa ingsun, al maktubati ing pira-pira salat fardu, salat fardu, wa sumtulan poso sapa ingsun Ramadan ing dalem bulan Ramadan, wa ahlal tulan ngalalake sapa ingsun al halala ing perkara kang halal, wa haram tulan ngaramake sapa ingsun al harama ing perkara kang haram, ngaramake al harama ing perkara kang haram. Walam azid lan ora nambahi ingsun ala dalika ing atase mengkono madzkur minas shalah was shaum ila akhirih. Min dalika saking ala dalika ing atase mengkono madzkur minas shalah was shaum ila akhirih syai'an ing suwi-wiji kang gedhi, adkhulu apa to manjing swarga sapa ingsun, adkhulu apa to bakal manjing swarga ingsun al jannata ing dalem swarga, kola jawab sapa Kanjeng Nabi, na'am ya tadkhulul jannah, ya paham gelem sembayang insyaallah mlebu swarga pun. Rawahu ngriwayatake ing al hadis sapa muslimun imam muslim. Wa makna haramtul haram, utai maknane haramtul haram iku ijtanabtuhu, lafat ijtanabtuhu maknane ngedoi sapa ingsun ing al haram, Wa makna ahlaltul halal, utai maknane ahlaltul halal iku fa'altuhu mu'taqidan hillahu, fa'altuhu nglakoni ingsun ing al halal, mu'taqidan hale nekotake, hillahu ing kehalalane halal, halal pun. Al haditsul ishrun, mangke menjelaskan tentang al haditsul ishrun, hadis yang ke-20, menjelaskan tentang hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20 ini diriwayatkan an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu wa ardahu qol. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud, nama aslinya Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Beliau salah satu sahabat yang ikut di dalam perang Badar. Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Beliau mengatakan, qala Rasulullah, Kanjeng Nabi satu ketika mengatakan, Kanjeng Nabi satu ketika bersabda, sabdanya Kanjeng Nabi, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Dawuhnya Kanjeng Nabi, sungguh salah satu ucapan, salah satu quotes, ya gampangnya quotes, salah satu makalah yang aku temukan dari nabi-nabi terdahulu adalah makalah idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Cara ngono ngene, Pak. Jare wong biyen. Kowe ana bahasa wong Jawa ngono kuwi. Jare wong biyen, Kanjeng Nabi lak dawuh ngono kuwi. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Sungguh termasuk dawuh-dawuh
ucapan-ucapan yang dijumpai oleh para manusia dari nabi-nabi terdahulu. Ini kok cara bahasa gampangnya jari wong biyen. Jari wong biyen idalam tastahi fasna masyita. Kalau kamu nggak malu, kalau kamu nggak sungkan, lakukan sesukamu. Jari wong biyen pokok kon gak isin sak karepmu. Ngono lah. Hah? Bicara judulnya kan hadis kanjeng Nabi, Pak. Sungguh termasuk makalah dawuh dari para ulama, para nabi-nabi terdahulu yang dijumpai oleh orang-orang sekarang adalah idalam tastahi fasna masyita. Kalau kamu tidak malu, kalau kamu tidak sungkan, maka lakukan sesukamu. Jari wong biyen. Nasihat orang terdahulu. Jari wong biyen pokok kon gak isin sak karepmu. Hah? Pokok kon gak isin sak karepmu. Bisa kita takoni. Bahasa pokok kon gak isin sak karepmu kuwi itu bahasa perintah atau bahasa menakut-nakuti? Paham nggak? Ini Pak. Para ulama berbeda dalam menjelaskan ini. Ada ulama yang menganggap bahwa ini adalah amrnya amr lil apa bahasanya? Amr untuk litahdir, amr untuk menakut-nakuti. Fasna itu artinya lakukan. Fasna itu artinya lakonono sakarepmu. Bahasa ini bahasa sebenarnya bahasa menakut-nakuti atau bahasa mempersilahkan. Hah? Ini bahasa menakut-nakuti atau bahasa mempersilahkan. Lah, oleh karena itu ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Ada yang golongan pertama itu ulama mengatakan ini bahasa perintah menakut-nakuti. Kon lek gak duwe isin sak karepmu. Kok cara bahasa dengan? Oh Jawa ya. Kon lek gak isin sak karepmu. Itu bahasa pertama. Makanya di dalam syarahnya itu dikatakan begini, Pak. Maknahu idza aradta fi'la syai'in fa in kana mimma la tastahyi min fi'lihi minallahi wala minan nas faf'alhu wa illa falah. Kalau kita ikut yang versinya syarah Arba'in Nawawi yang kita pegang ini, makna dari hadis itu adalah ketika kamu ingin melakukan sesuatu, kalau kamu hendak melakukan sesuatu, maka lihat dulu sesuatu itu. Apa yang kamu lakukan itu. Lihat, apakah sesuatu itu sesuatu yang kamu tidak pantas untuk malu kepada Allah atau malu kepada manusia. Kalau kamu nggak bisa malu ke Allah Ta'ala, malu ke manusia minimal. Kira-kira apa yang kamu mau lakukan itu pantas untuk membuat kamu malu nggak? Oh iya Gus, pantas membuat malu. Kalau pantas membuat malu, falah, jangan dilakukan. Tapi kalau tidak membuat kamu malu, enggak kok Gus, ini biasa aja, normal. Tidak membuat saya malu kepada Allah atau ke manusia, faf'alu, lakukan, terserah. Itu arti seperti itu. Wa ala hadza yakunu qauluhu fasna' ma syi'ta amra ibahah. Maka kalau kita mengikuti penafsiran yang seperti itu, berarti fasna' lakukan sesukamu, itu artinya adalah amr, perintah untuk mempersilahkan. Kalau memang kamu merasa perilakumu itu tidak perilaku yang kamu pantas malu kepada Allah dan manusia, maka lakukan. Tapi kalau sekiranya itu kamu pantas untuk malu kepada Allah atau manusia, maka tinggalkan. Kira-kira, mungkin gak ono Gus nang fikih. Masih gak ono nang fikih. Kira-kira ini pantas tak? Kira-kira membuat malu enggak ke Allah atau ke manusia? Oh enggak membuat malu, ya udah lakukan. Membuat malu enggak? Membuat malu, ya sudah tinggalkan. Itu menunjukkan bahwa fasna, bahasa perintah di situ adalah perintah untuk mempersilahkan. Buktinya apa? Kalau memang membuat malu ya jangan dilakukan. Kalau tidak membuat malu maka dilakukan. Cuma wa minhum man fassaral hadisa bi annaka idza kunta la tastahyi minallah wa la turaqibu fa'ti nafsaka ma'naha waf'al ma tasha fayakunul amru fihi litahdid la lil ibahah. Tapi sebagian ulama mengartikan hadis itu tidak seperti itu, Pak. Diartikannya gimana? Diartikannya bahwa bi annaka idza kunta la tastahyi minallah. Kalau kamu enggak sungkan sama Allah, kalau kamu enggak malu sama Allah, kalau kamu tidak merasa diawasi sama Allah, bebas sak karep-karepmu, terserah kamu. Hah? Kalau kamu tidak merasa diawasi Allah, kalau kamu tidak sungkan sama Allah, sak karep-karepmu. Maka kalau ikut bahasa ini, berarti perintahnya ini bukan perintah mempersilahkan, tapi perintah untuk tahdid, perintah untuk menakut-nakuti. Kon lek gak izin sak karepmu. Ayo, bahasa ngono kan bahasa medeni, Pak. Kon gak izin sak karepmu. Loh, dikongkon aku. Loh, goblok. Dikongkon jare. Gak dikongkon blak-blak iki cuma tenut-tenut dikongkon lho.
Ini ditakut-takuti, Pak. Ini bahasa tahdid. Bahasa tahdid. Makanya bahasa itu oleh para ulama ditafsirkan dua. Ada yang mengatakan itu amr ibahah, ada yang mengatakan itu amrnya amr lid tahdid. Kemudian al-hadithul hadi wal isyun. Sebelum saya lanjut, tak buka syarah liya, Pak. Di dalam syarah yang lain dikatakan begini, Pak. Wa ma'nahu anna adamal haya yujibul istihtar wal inhimak fi hadkil astar. Perlu kita tahu, Pak, bahwa rasa malu al-haya itu minal iman. Kalau kamu tidak malu sama Allah, bahasa malu. Sekarang bahas masalah malu. Malu itu separuh daripada keimanan. Malu itu termasuk keimanan kita, bagian dari keimanan kita. Berarti anna adamal haya yujibul istihtar wal inhimak fi hadkil astar. Orang yang tidak memiliki rasa malu atau rasa malunya tipis, setipis tisu, maka dia akan mudah untuk menghilangkan harga dirinya dan dia akan mudah untuk merusak tutup dirinya. Jadi gak isin ini, pede, paham ra? Wong kowe iki maksiat ditutup-tutupi pangeran malah bangga di story. Krek. Ini namanya al-inhimak fi hadkil astar. Kamu sudah terjerumus di dalam perilaku kamu merusak tutup kamu sendiri. Kamu itu ditutup-tutupi sama Allah Ta'ala malah dibuka-buka sendiri. Itu faktor oleh karena adamul haya. Faktor oleh karena kamu tidak punya rasa malu. Padahal malu itu sebagian daripada iman. Nah terus gimana, Gus? Ya kamu kalau melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, semuanya melakukan dosa. Tapi mbok ya ditutupi. Mbok ya ojo ngedeng-ngedeng. Duwe rasa isin. Ramadan mangan tengah embong. Gak isin. Hah? Iki lho ana wong koyo ngene, Pak. Sekiranya gak kena, sekiranya hadis iki lho. Hah? Hah? Kok cara hadis ngene, Pak? Hadis gampangnya inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sungguh makalah dawuh-dawuh dari ulama dari nabi-nabi terdahulu yang dijumpai oleh orang-orang sekarang, dawuhnya Kanjeng Nabi itu adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu enggak malu, maka lakukan sesukamu. Ajaran gampang, Pak. Ana wong model ngono. Jare wong biyen pokok kon gak isin sak karepmu. Loh, kan ngono Pak ya? Cara story kan ngono. Jare wong biyen pokok kon gak isin sak karepmu. Cara story ngono Pak. Hadis ke-20 arba'in. Nah ngono kuwi. Loh, kan ngono kuwi ngene Pak ya. Hadis ki lho simpel ngono kuwi. Hah? Hadis ke-20 arba'in. Jare wong biyen pokok kon gak isin sak karepmu. Wis titik. Duh, mergo wong lek dasare adamul haya, tidak punya rasa malu, tidak bisa dinasihati, Pak. Dan dinasihati dengan bahasa halus tidak bisa. Bisanya pakai bahasa kasar seperti itu. Lah wis go rasa isin ngono. Gak isin aku berarti lek mangan tengah embong. Lah ngono akhirnya. Tapi lek mbok dalili, gak ilok lu gak poso iku gak ngurus ya. Gak ro gak ilok ngono iku, Pak. Hah? Erone isin gak isin ro ngono. Hah? Nanti gua update status ngono kuwi. Jare wong biyen pokok gak isin sak karepmu. Hadis arba'in ke-20 titik weh. Awil murad mala yustahya minallahi wala minan nas fi fi'lihi idza dhahar faf'alhu wa illa fala fa huwa amru ibahah. Ini yang tadi saya omongkan. Wal awwal aula wa azhar wa lam yakur ahadun fi hadhil ayat ghairahu fi ma na'lam. Fa ulima annal haya min asyrafil khisal wa akmalil ahwal. Perlu diketahui bahwasannya al-haya, rasa malu, itu termasuk budi pekerti yang mulia dan budi pekerti yang membuat seseorang itu sempurna. Al-haya khairun kulluh, al-haya la ya'ti illa bi khairin. Dawuh Kanjeng Nabi, rasa malu itu secara total adalah kebaikan. Wa ja'annahu kana ashadda haya'an minal bikri fi khadriha. Bahkan dikatakan Kanjeng Nabi itu sosok yang jauh lebih malu daripada seorang perawan. Kalau tahu ngerti perawan, guyu-guyu mesem-mesem ditutupi kan wisinan wong ya. Hah? Kanjeng Nabi itu asyadda hayaan. Jauh lebih pemalu daripada al-bikr, daripada perawan. Jauh lebih malu. Tapi yang perlu kita ketahui ini lah, Pak, yang saya maksud. Nah ini. Lakin yang bagi ayyira'a fihil qanun asy-syar'i fa inna minhum ma yudhammu syar'an kal haya al-mani' minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ma'a wujudi syarti. Tapi perlu diketahui, Pak, bahwasannya malu itu tidak selalu baik. Kadang malu itu jadi tidak baik. Mayudhammu syar'an, ada malu itu yang justru secara syariat dipandang buruk.
Nggak baik malu itu. Contohnya apa malu yang nggak baik? Malu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Anak wong ngombe, kuwi kancane, gak mbok eling ta? Isin aku. Pemalu aku iki. Umat Kanjeng Nabi, ndasmu kuwi. Jadi gak pemalu, gocik kuwi jadi. Hah? Dawe syara arba'in Nawawi dia ngomong fa inna hadza jubnun la hayaun. Itu bukan malu tapi takut. Hah? Itu bukan malu tapi takut, gayae pakai bahasa malu. Padahal gak malu tapi takut. Kan ngono kuwi, Pak. Malu yang membuat seseorang itu tidak memerintahkan kebaikan, tidak melarang keburukan. Padahal dia memenuhi syarat itu. Satu itu. Wa mithlu al-haya' fil ilmi al-mani' min su'alihi an muhimmatil masaili fid din idza ushkilat alihi. Di antaranya adalah malu yang membuat seseorang itu terhalang, enggan, menolak untuk ditanyai tentang masalah-masalah agama. Padahal dia mampu untuk itu. Kowe mengaji mondok tuh, ngaji fikih sembarang kalir, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Sulam Taufik sembarang kalir. Ngaji nahwu ya sembarang kalir. Kamu pulang, kamu boyong, ngapunten Mas Sonep nyuwun ngaos tengene musala. Ampun kula sungkan kula mboten neco kali liyane goblok kuwi. Hah? Itu namanya al-haya al-mani'. Itu haya yang enggak baik, itu malu sungkan yang enggak baik karena malu yang menyebabkan seseorang tidak menyampaikan ilmunya yang wajib disampaikan. Ampun kula pun lintene mau sepuh-sepuh. Gak ono ngono kuwi, Pak. Hah? Loh kan sungkan kan etikanya agama. Sungkan itu gak semua etika agama. Sungkan yang seperti ini justru sungkan yang tercela secara agama. Hah? Loh. Jadi tidak semuanya sungkan itu dianggap baik. Tapi wa minhu mayudhammu syar'an. Ada sungkan itu yang tidak baik. Monggo ngapunten dipun aturi. Boten-boten ampun kula dintune mawon sepuh-sepuh. Lek urusan ngaji itu duduk sepuh, Pak. Tapi yang punya kapasitas ilmu siapa? Jadi ora perlu kowe kok. Apunten, boten. Sungkan kula. Enggak ada seperti itu. Itu termasuk sungkan yang tidak baik secara syariat. Wa min thamma qalat Aisyah ni'man nisaul ansor lam yamna'hunnal haya'u ayyus'alna an amri dinihinna. Makanya sampai Sayyidah Aisyah dawuh, Sayyidah Aisyah ini dawuh, ni'man nisaul ansor. Sebaik-baik wanita itu adalah para wanitanya Ansor. Hanya Nabi itu punya sahabat Ansor, punya sahabat Muhajirin. Sahabat Ansor itu yang di Madinah. Kata Sayyidah Aisyah, sebaik-baik wanita itu adalah wanita Ansor, sahabat Ansor. Kenapa? Karena sahabat Ansor itu wanita-wanitanya tidaklah rasa malu membuat mereka enggan untuk bertanya atau ditanya tentang Kalau ekstrim, boten pantes, tanglet-tanglet pun boten tanglet. Privasi mawon lo, ndak ada seperti itu. Kalau memang kamu ndak ada celah untuk tanya ke suamimu, ndak ada celah untuk tanya ke saudaramu, tanya kepada orang yang tahu. Apalagi itu menyangkut masalah agama yang penting. Oh iya Pak, ndak ada. Arep wae saiki, isin lho Gus sampe takok Gus, pribadi ki soalé lho. Lah terus lho, lek masalah pribadi kamu takok sapa-sapa, ya apa carane? Makanya nikman nisaul ansor. Sebaik-baik perempuan itu perempuan Ansor. Kenapa? Karena mereka tidak malu, tidak memiliki rasa malu yang membuat mereka sungkan untuk tanya ataupun ditanya. Tidak ada. Kalau bab ini tidak ada sungkan. Bab ilmu tidak ada sungkan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kemudian wa asluhu gharizi wa tamamuhu muktasab. Sebenarnya rasa malu itu watak atau buatan sih Gus. Paham ya? Watak atau kalau watak itu tidak bisa dibuat. Kalau buatan berarti tidak bawaan gitu. Maka dikatakan wa asluhu gharizi tapi wa tamamuhu muktasab. Sebenarnya kalau untuk pokoknya, pokok bawaannya yang namanya rasa haya, rasa malu itu bawaan. Bawaan misalnya. Cuma wa tamamuhu kelanjutannya itu muktasab. Kelanjutannya itu sifatnya diusahakan. Kadang ada orang itu yang secara bawaan orangnya malu, isinan. Mana gombol wong bekecil. Oh wilang total rasa isine. Paham? Hah? Loh, arek iki lho biyen lho cilekmu meneng isinan ngono. Saya kok koyo ngene modele. Itu karena apa? Itu oleh karena wa asluhu gharizi tapi wa tamamhu muktasab. Memang awalnya itu watak, tapi kelanjutannya itu karena usaha dan upaya dari kita. Kalau kita berusaha, berupaya untuk menghilangkan rasa malu, hilang rasa malu itu. Meskipun dulu kita pemalu. Sebaliknya,
Mungkin biyen cilik biayaan, gak duwe isin blas. Wong tuwek ngono, jak ngomong ambek arek bayi umur 5 tahun ya. Pak, nah ndi Pak ngono. Biasa. Barang tuwek suwopan, ngapunten. Karena apa? Karena memang secara bawaan al-haya itu memang bawaan awalnya. Tapi kelanjutannya itu muktasab, bisa diusahakan. Biyen berukut ono isin. Rambutnya ketak siji cilik ben sungkan. Barang gede masyaallah, sakmene katoke. Hah? Paham ya? Loh, ben arek iki cilikane TP iki kudungan duangkep lho. Koncone gak ono sing kudungan iki sekolah kudungan ijen iki pian. Pakai kerudung sendirian, temannya enggak ada yang pakai kerudung. Lah kok sekarang segini? Hah? Ya itu karena wa aslu gharizi wa tamamuhu muktasab. Memang awalnya watak bawaan. Tapi kelanjutannya upaya, usaha dari kita. Kamu mengupayakannya gimana? Mengupayakan untuk menghilangkan rasa malu. Loh, kowe tak kandhani, Pak. Uang gak tahu-tahu kataan sakmene ku isin lho. Hah? Ojo wedok, kowe lho lanang kan isin yo. Hah? Oh, ngono kuwi. Tapi kenapa kok lama-lama ndak malu? Biasa. Karena diusahakan biasa. Diupayakan biasa. Sampe gak sungkan sama kayak kata ngono. Ben sungkan ku awal-awal. Saiki biasa. Ngono lho. Makanya aku ngomong apa? Wa asluhu gharizi wa tamamuhu muktasab. Awalnya itu yang namanya malu itu watak bawaan. Cuma kelanjutannya bagaimana? Tergantung diupayakan, diusahakannya bagaimana. Kalau diusahakan katok segini, ya wis. Hah? Nah, ngono. Loh, kowe gak percaya, Pak? Masya Allah. Orang itu tergantung biasanya aja, diupayakannya bagaimana. Lek kowe delok-delok wong-wong sing biasa cadaran berukut. Jangankan untuk pakaian seperti orang-orang zaman sekarang. Cadarnya dibuka tek gak gelem. Loh, kok iso ngono? Karena memang awalnya itu gharizi, watak, kemudian kelanjutannya muktasab. Diupayakan memang seperti itu. Jadi rasa malunya tinggi betul. Hah? Ya. Nah, itu penting. Maka dari itu, kalau lihat orang zaman sekarang kok ngono ya, gak duwe isin biasa. Memang dia mengupayakan dirinya untuk tidak malu. Loh, dijamin arek kuwi biyen pertama kali katokan sakmono kuwi isin. Hah? Iya, lama-lama yo, jangan tanya malu, Pak. Biasa. Biasa. Ayo. Al-hadithul hadi wal ishrun an Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billah tsumma istaqim. Dawuhnya Kanjeng Nabi, hadis yang ke-21 diriwayatkan dari Abu Amr. Ada yang mengatakan kunyahnya bukan Abu Amr tapi Abu Amrah, yaitu Sufyan bin Abdullah. Beliau pernah meriwayatkan hadis bahwa Sufyan bin Abdullah itu pernah matur, pernah ngomong kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah qulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak." Kanjeng Nabi, tolong jelaskan Islam, boh. Saya minta tolong jelaskan Islam kepada saya. Jelaskan yang sekira saya tidak bertanya lagi kepada selainmu. Mohon tolong jelaskan sing sekira kula tentang tanglet malih teng lintune jenengan. Itu permintaannya Sufyan bin Abdullah. Kanjeng Nabi jawabannya simpel, Pak. Apa jawabannya Kanjeng Nabi? Qul amantu billah tsumma istaqim. Kamu kalau mau tahu apa itu Islam, katakan amantu billah. Saya beriman kepada Allah, tsumma istaqim. Istiqomah dengan itu. Artinya apa? Yo, orang itu, Pak, kadang itu butuh untuk mengupgrade dirinya. Kadang rada lali, awake wong Islam, wong iman lali. Aku wong Islam. Kowe ngomong ngono penting, Pak. Aku wong mukmin, aku wong muslim. Itu penting kadang-kadang. Untuk apa? Untuk mengupgrade keimanan kita. Mungkin kita kondisi lalai. Moro-moro kelakuannya gak kayak wong Islam. Perlu mbok omongi dhewe awakmu iki. Aku wong Islam, paham ya? Kok cara Kanjeng Nabi ngomong Qul amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah. Oh, perlu Kanjeng Nabi penting ngomong ngono. Loh, kamu itu penting, Pak, untuk sekali-kali ngomong kepada diri kamu. Aku iman kepada Allah. Aku mukmin, aku muslim. Untuk apa? Mengupgrade diri kamu yang mungkin kondisi keimanannya lagi tipis, Islamnya lagi tipis. Tsumastaqim. Istiqomalah dengan itu. Hadis yang terakhir. Al-haditsu tsani wal 'ishrun. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Anna rajulan sa'ala Rasulullah faqal ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah. Pernah satu ketika ada seorang sahabat Abi Abdillah
Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa ada seorang lelaki. Pernah ada seorang lelaki tanya kepada Kanjeng Nabi. Pertanyaannya yang ketinggi kan. Ya Nabi, seumpama saya itu sholat 5 waktu aja, tidak ada yang lain loh ya. Sholat 5 waktu aja, kok beliau dia enggak, terawih ya enggak, duha enggak, witir ya enggak, duha ya enggak. Idza shallaitul maktubat, saya sholat 5 waktu saja. Wasumtu Ramadan, Ramadan saya puasa, Senin Kamis prei, enggak puasa saya. Arafah enggak, tarwiyah enggak, Ramadan saja saya puasa. Setelah itu wa ahlaltul halala. Tapi yang halal-halal saya lakukan. Wa haramtul harama, yang haram semuanya saya tinggalkan. Walam azid ala dzalika syai'a. Saya tidak menambahkan sedikit pun amal saya. Ya Nabi kula mek duwe bondonge tok kanjeng Nabi. Siji, wae sembayang 5 waktu kula sembayang. Waktunya sholat 5 waktu saya sholat. Waktunya Ramadan saya puasa. Yang halal saya lakukan, yang haram saya tinggalkan. Titik. Saya tidak punya amal apa-apa lagi. Adkhulul jannah. Aslinya adkhulul jannah. Apakah saya berkesempatan untuk masuk surga? Masuk surga sih dimaksudkan ini masuk surga tanpa ada proses yang sulit, Pak. Karena kalau yang dimaksud itu masuk surga secara normal, semua orang Islam pasti masuk surga. Bahkan yang melakukan perkara haram. Paham maksud saya ya? Kenapa kok saya harus mengarahkan omongan orang ini diarahkan kepada orang ini masuk surga tanpa ada proses yang sulit? Karena apa? Karena memang betul-betul kalau untuk urusan masuk surga tanpa proses yang sulit, proses normal, ceplok-ceplok nasi, jelurin rokok, kabeh ngono kuwi wong Islam, Pak. Sak bejat-bejate wong Islam, pokok fi qalbihi mithqalu dzarrah minal iman. Dalam hatinya ada sepucuk keimanan, mengesahkan Allah, percaya dengan Allah. Surga orang itu. Ya sembuh, kapan melbune? Pokoknya melbu surga bakal. Maka hadis di sini harus diarahkan adkhulul jannah itu, apakah aku Nabi dengan modal sholatku hanya 5 waktu, puasaku Ramadan saja, yang haram aku tinggalkan, yang halal aku lakukan, tidak ada amal lain jeung Nabi, apakah saya berkesempatan masuk surga secara istimewa? Dawuh Kanjeng Nabi, qala na'am. Dawuh Kanjeng Nabi, oh berhak. Orang ini namanya Nu'man bin Qawqal. Namanya siapa? Nu'man bin Qawqal. Orang yang berani bertanya seperti itu kepada Kanjeng Nabi itu namanya Nu'man bin Qawqal. Kawan delek tanggo. Nabi, sekarang gampang kan Nabi total-totalan saya. Jangan kan ketemu saya Pak. Kalau sembayang 5 siap. Ramadan poso siap. Haram tak tinggal lo kabeh, halal tak lakoni. Tapi agak jamal apa pemane? Cari ngongkon tarawih. Oh cari ngongkon duha, sekarang kan ngono Nabi. Ya gak ngono, mesti gak bahasa kon. Bahasa arek gak deli kan ngono kuwi, Pak. Tapi aslinya gak adik ngomong ngono kuwi. Gak adik ngomong. Lah, ketika bertanya seperti itu, apakah aku berhak untuk apakah aku berhak untuk masuk ke dalam surga tanpa proses yang sulit? Maka katakan Nabi, "Na'am, kamu berhak." Tapi ini enggak, jangan kamu pikir enteng berarti ya. Loh, haramtul haram lho sing angel, Mbah. Salat 5 waktu kita melakukan, puasa Ramadan kita melakukan. Halal kita lakukan. Haram kita tinggalkan enggak semuanya, ngono maksudnya. Atau cok adik kowe takon Kanjeng Nabi ngono. Bu Nabi, pun nggih, swarga nggih, mboten repot-repot nggih. Lah haramtul harame lho ora ya, Mbah. Ono sing al haram sing gak haram tuh. Ono sing sik dilakoni, kan repot. Karena makna haram itu bukan cuma menganggap haram yang haram, tapi menjauhi yang haram. Makanya haram itu kok ditafsiri wa makna haramtul haram ai ijtanabtu. Menjauhi, Pak. Kalau menganggap haram, ada yang menganggap haram kabeh. Ngerasani haram mboten nang kuat, haram, Gus. Tapi dilampahi nggih. Kan ngono, Pak ya. Dadi aja ade gaya-gaya. Nu'man bin Qawqal masih yo karo Kanjeng Nabi ngomongi gebaya koyo ngono. Sombot, Pak. Nabi pun panjenengan kula pitung halus mawon ya. Salat 5 waktu, puasa Ramadan beres semuanya saya lakukan. Yang halal biar saya lakukan, yang haram biar saya tinggalkan. Saya tidak punya amal apapun. Tapi saya apakah berkesempatan untuk masuk surga secara istimewa tanpa proses yang sulit? Naam, dawuh Kanjeng Nabi. Oke. Itu Nu'man bin Qawqal. Awak dhewe, Pak, lolos 1 2 3 4-nya enggak lolos. Itu sulit, Pak. Nah, ore. Sawangane Nu'man bin Qawqal kayak ngono, gegaya ngono, sobot.
Wa makna haramtul haram ijtanabtuhu wa makna ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hillah. Arti daripada haramtul haram itu bukan cuma mengharamkan yang haram, tapi menjauhi yang haram. Maknanya apa tadi? Ahlaltul halal itu adalah melakukan perkara yang halal dalam kondisi meyakini bahwa itu halal. Dari hadis ini pelajarannya apa, Pak? Satu, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa kita itu diperbolehkan untuk tarkul mustahabat atau masnunat. Orang hidup itu diberi kesempatan memang untuk meninggalkan yang sunnah. Buktinya apa? Nu'man bin Qaukol matur seperti itu kepada Kanjeng Nabi diizinkan. Diizinkan hanya untuk melakukan kewajiban. Nah, kok zakat tidak ada, Gus? Waktu itu zakat belum wajib. Kok haji belum ada, Gus? Waktu itu zakat belum wajib. Kamu kalau nggak percaya buka syarah hadisnya. Kenapa kok yang disebutkan cuma sholat sama puasa Ramadan? Karena waktu itu yang wajib baru dua itu. Yang lainnya tidak ada. Maka Nabi dari hadis itu tadi, dari hadisnya, pertanyaannya, permintaannya Nu'man bin Qaukol menunjukkan bahwa Nabi mengizinkan umatnya untuk tidak melakukan kesunahan. Yang penting murni tidak melakukan, bukan menghinakan. Paham ya? Beda loh, Pak.